Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tefu Rivaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal terkait untuk penempuh ujian akhir semester di Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Langsung saja ke soal nomor satu. Morten and Oscar agree to admit Trent into the partnership. Jadi mereka admit satu orang yaitu Trent untuk join partnership dengan tren investasi 95.000 cash dan building sebesar 100.000 dan fair value sebesar 120.000. Untuk book value dan fair value bisa dilihat di soal ini. Oke, lanjut ke pertanyaannya aja. Nomor satu, buatlah balance sheet untuk Mortin, Oscar, dan Trent pada Januari 2011. Asumsinya asetnya direvaluasi dan goodwill-nya diakui. Yang kedua, balance sheet, tapi asumsinya asetnya tidak direvaluasi. Untuk soal nomor satu, yang A, pertama kita lihat dulu capital trendnya itu tadi dia investasi 95.000 cash plus 120.000 building, maka totalnya adalah 219.000. Kemudian total kapitalisasinya berapa? Nah, total kapitalisasinya karena ada tiga orang jadinya, jadi 215 dikali sepertiga. Maka totalnya 645.000. Kemudian kita cari lagi total fair value out asset yang sebelumnya yaitu 440.000 fair value-nya ditambah trend investment yaitu 440.000 dikurangi dulu dengan akun payable 50.000 ditambah trend investment tadi 215. Makanya menjadi 605.000. Dari selisih inilah muncul goodwill. Dari 600 total kapitalisasi 645.000 dikurang eh, total fair value yang baru yaitu 605. Jadi goodwill-nya adalah 40.000. Kemudian eh, cari lagi adjustment ke fair value. Tadi kan yang book value-nya itu 270.000. Di fair value-nya 440.000. Berarti kan ada selisih sebesar 170.000. Nah, 170.000 ini akan kita bagi antara Morty dan Oscar sebelum si Trent join. Nah, untuk balance sheet-nya ini bisa dilihat di PowerPoint. Cashnya sebesar 115.000, 20.000 ditambah 95 dari Trent, core receivable sama 100, inventory sama 200. Tapi ini eh, udah ke asumsi yang tadi ya, yang nomor satu yaitu eh, asumsinya fair value. Kemudian makanya kita lihat tadi fair value-nya yang sebelah kanan. Inventory-nya 200, plan asetnya 120, ditambah 120 dari trade 240, kemudian kita masukkan goodwill, tadi 40.000, maka total asetnya 695.000. Untuk ekuitasnya, untuk payable-nya 50.000, ekuitasnya Mortinnya itu tadi 170.000 yang adjustment ya, dibagi dua, jadinya 85.000 ditambah goodwill juga dibagi dua, 20.000 ditambah 120, maka 225.000. Untuk Oscar itu sama, 170.000 bagi dua ditambah goodwill-nya dibagi dua ditambah ekuitas sebelumnya si Oscar yaitu 100.000, maka 205.000. Untuk tren tadi sudah kita cari. Tren itu 215.000, maka total ekuitasnya sama dengan total aset, yaitu 695.000. Untuk yang B, asumsi dengan tidak fair value, yaitu book value, tren tadi kapitalnya 215.000 udah kita cari. Kemudian eh, kita tambahkan book value dengan trend investment. Book value tadi sebelumnya adalah 220. 220. Sebentar. Ya, book value-nya ya. Untuk book value dikurangi dengan akun payable, maka 220. Eh 270 dikurang 50. Ditambah dengan trade investmentnya 215.000. Maka
Total ka- eh, kapitalisasi atau ekuitasnya 435.000. Jadi tren mendapatkan sepertiganya dari 435.000. Maka nilai tren itu 145. Kemudian karena nilai investasi tren itu 215 atau lebih besar daripada sepertiganya 435 atau 145.000, maka sisanya dari 215.000 dikurang 145.000 itu adalah 70.000. Itu akan di-sharing ke Morten dan Oscar masing-masing, berarti dibagi dua jadi 35.000. Untuk balance sheet-nya, yang ada di book value sebelah kiri, cash-nya 115, account receivable 100, inventory 50, plan asset 220, total aset 485.000, payable 50.000. Martin capitalnya itu sebelumnya itu 120 ditambah 35.000 yang tadi, yang yang barusan kita cari itu 70.000, maka hasilnya 155.000 untuk Martin, Oscarnya ditambah 35.000 ditambah 100.000 menjadi 135.000, dan trennya itu dapat tadi 145.000, 435.000 dibagi 3. Maka total ekuitasnya adalah 485.000. Oke, untuk soal nomor 2, eh, partnership of S. Ben, Chit, and Don dissolve 5 Januari. Akun balance 30 Juni 2011. Nah, ini akun balance-nya. Nah, ada additional information, nanti kita jelaskan buat jawaban aja. Pertanyaannya, prepare liquidation statement of S band Chit and Don. Oke, langsung ke jawabannya aja. Liquidation statementnya ini kita sudah buat. Pertama, kita buat dulu cash liabilities S band Chit and Don. Kita lihat di soal tadi. Percentage indicate represent nih, yang percentage 20 10 50 20 ini representasi berapa sharing rasionya. Untuk S kepemilikannya 50 20, pen 20 chip 10 don gitu. Balance-nya kita masukkan dulu 200 di cash, liabilities 400, S-nya pegang 40.000, pen-nya pegang 10.000, chip-nya dia di debit ya, di debit makanya jadi minus 170.000, dan don juga di debit minus 80.000. Untuk 1 Juli 2011 yang nomor nomor 2, sorry nomor 3, S invest. S itu invest ke partnershipnya. Maka cashnya nambah dengan S-nya juga ikut bertambah. Jadi balance-nya menjadi cash 400, liabilities-nya 400, S-nya bertambah 240, yang lainnya sama masih. Kemudian juga eh, bayar liabilities. Bayar liabilities 400.000 semuanya. Partnership liabilities. Maka cashnya juga bayar pakai cash, maka karena masih ada cash ya, bayar pakai cash 400. Jadi cashnya hilang, liabilitiesnya hilang, maka sisanya eh, kepemilikan S, Ben, Chit, sama Don. Kemudian 15 Juli Chit membayar 100.000 dan Don bayar 80.000. Invest Chit 100.000, maka sisa 100.000 dan Don 80.000. Maka eh, di case yang pertama 180.000 dia menjadi aset, case-nya sama, B-nya sama, cheat-nya karena tadi ada utang 170.000, karena sudah dibayar 100.000 maka menjadi minus 70.000. Untuk si Don dia melunasi utangnya menjadi nol. Kemudian nomor 5, cheat bangkrut, bangkrut. Nah, dia loss di 15 Juli. 15 Juli cheat loss 70.000 karena 70.000 ya, 70.000. Nah, karena kepemilikannya sisa S sama band, ini kan kepemilikannya 50% 20%. Maka kalau kita mau cari berapa rasionya, tinggal ini aja, 50 dibagi 70 dikali 70.000, maka dapat 50.000. Tuh band 20 per 70 dikali 70.000. Proporsional. Maka menjadi S-nya menanggung 50.000, bandnya menanggung 20.000. Ke cheatnya lunas, sehingga cheatnya 0, S-nya berkurang 50.000 menjadi 190.000, bandnya menjadi minus 10.000,
dan yang lainnya hilang dengan cash 180.000. Kemudian nomor 6, nomor nomor 5, cheat. Oh, bandnya juga ini ya, bandnya juga bangkrut sehingga eh, minus 10.000-nya ditanggung oleh S. Jadi 180.000. Kemudian terakhir distribusi. Final distribusi 180.000, cashnya hilang dengan S-nya juga eh, hilang 180.000. Oke, untuk soal nomor 3, West Corporation report 20x2 dengan informasi seperti ini di soal. Ada divisi A, B, C, dan D dengan sales, intersegment sales, dengan cost dan aset. Di pertanyaannya, prepare a segmental disclosure worksheet for the company. Kita buat disclosure worksheet kayak nomor 2 tadi dengan dan nomor 2 itu prepare schedule showing. Nah, segmen apa itu apakah itu dilaporkan atau tidak? Nanti kita lihat di jawabannya. Kita buat dulu worksheetnya seperti ini. Worksheet A, B, C, dan D eh, dengan ada admin ya. Admin tuh dia yang ini, yang apa informasi tambahan. Join cost dengan semua divisi, bukan per divisi. Total, inter elimination, nanti konsolidasi. Pertama kita lihat dulu di revenue. Revenue-nya tadi divisi A 280.000, sales ya, sales. Dengan divisi B 130.000, C 340, D 60. Intersegmented yang bawahnya 60, 60, eh, 60, 60, B-nya nggak ada, C-nya 18, D-nya 12. Total, totalnya itu total sales tadi 810.000 kalau di total ABCD. Dengan konsolidasi juga ngikut 810. Intersegmented sales itu 90.000. Namun di konsolidasi dia tidak dimunculkan, maka kita kurangi dari inter elimination ini. Sehingga dia tetap 810 di konsolidasi. Sehingga total revenue-nya 280 yang A itu 280 tambah 60, B-nya 130 aja, C-nya 340 tambah 18, D-nya 60 tambah 12. Maka revenue yang A 340, B 130, C 358, D 72 dengan total 900.000. Untuk cost kita tambahkan di sini cost traceable cost 24 divisi A, B, C, D kita masukkan A, B, C, D dengan total cost itu 707.000. Kita tambahkan inter elimination yang tadi, maka konsolidasinya menjadi 617.000. Nah, di sini kan dibilang ada joint cost. Nah, joint cost itu cost bersama, bisa kita bilang ya, 45.000. Nah, ini kan nggak tahu nih bagi ke siapa 45.000. Maka kita alokasikan dulu di sini 45.000 tuh di di dibagi secara proporsional. Yang A tuh caranya 340 yang total revenue dibagi dengan revenue A dibagi dengan total revenue 340 dibagi 900 dikali 45.000. 45.000-nya itu cost yang join tadi. Maka dapat A-nya 17, B-nya yang 130 dibagi 900, C-nya 358 dibagi 900, D-nya 72 dibagi 900, semuanya dikali 45.000. Maka masing-masing mendapatkan 17.000, 6.500, C-nya 17.900, D-nya 3.600. Nah, kita masukkan di sini. Udah kita masukkan di sini. Total join cost tadi 45.000 dengan konsolidasi juga minus 45.000. Sehingga segmen profitnya tuh 340 dikurang 245 dikurang 17, yang A itu 78, demikian seterusnya yang B di revenue dikurang cost dikurang join cost 33.500, C-nya 50.100,
D-nya malah minus ya. D-nya malah minus 72.000 dikurang 82.000 kurang 33.600. Loss dia. D-nya 13.600. Sehingga total total apa namanya? Total profit menjadi sisa 148.000 dengan konsolidasi juga 148.000. Kemudian ada other items. Nah, other items ini apa? Other items ini dia ada informasi tambahan. Company corporates punya 20.000 expense. Nah, punya expense bersama dia ya. Maka di sini kita tambah di admin 20.000 sebagai pengurang. Dengan maka kita totalnya juga kita kurangi ya. Dengan konsolidasi juga kita kurangi. Maka muncullah operation income atau OPEX ya bisa dibilang. Eh, OI ya, OI, operating income. OPEX itu operation expense. OI, operating income-nya itu yang A 78.000 sama ya kayak tadi. Namun yang bedanya itu hanya di total aja. Totalnya jadi 128. Karena ada admin tadi ya, join expense, bisa kita bilang. Konsolidasi juga sama dikurang. Sehingga 128.000. Kemudian itu udah untuk revenue. Kemudian untuk profit ya, bukan revenue. Kemudian asetnya divisi A, B, C, D itu 400, 105, 575. Kita masukkan di sini A, B, C, D dengan totalnya itu asetnya 1.800.000, 80.000. Konsolidasi juga 1.080.000. Eh, kemudian ada juga informasi tambahan di sini. Eh, aset milik bersamanya ini 120.000. Nah, maka kita harus masukkan dia di admin. Sehingga general corporate-nya kita tambahkan di sini. General corporate asset ini 120.000 sehingga totalnya itu kita tambahkan menjadi 1.880.000 tambah 120.000 sehingga menjadi totalnya itu 1.200.000 total asetnya. Kalau total aset per segmen itu tetap sama 400, 105, 575. Adminnya 120 total tadi 1.200.000 dan konsolidasi juga ditambahkan dari aset eh, general corporate aset tadi aset milik bersama ya, sehingga menjadi 1.200.000. Itu soal nomor satu. Untuk soal nomor dua, nah kita pakai aturan dulu nih untuk apa yang bisa dilaporkan, segmen apa yang bisa dilaporkan dan segmen apa yang tidak boleh dilaporkan secara terpisah. Untuk revenue itu dilaporkan jika segmen melebihi atau revenue melebihi ya. Ini revenue melebihi 900.000 dikali 0,1 atau 10%. Sehingga revenue dilaporkan jika eh, per segmennya itu di atas 90.000. Kemudian profit dilaporkan jika ya ini 900 ini total tadi ya. Untuk profit dilaporkan di atas 161.600 ini juga total dikali 10% atau 0,1 maka di atas harus di atas 16.160. Untuk aset juga dilaporkan jika aset lebih besar daripada aset segmen lebih besar daripada yang total aset tadi sebelum join aset itu 1.080.000 jadi 108.000 dikali 10%. Oke, untuk segmen A itu revenue-nya apakah dilaporkan? Kita lihat di sini. Eh, untuk A itu 280.000, lebih dari 90 ya, makanya bisa dilaporkan. Untuk profitnya juga sama di atas 16.000 bisa dilaporkan. 78.000 deh. Untuk yang asetnya juga dia bisa dilaporkan karena lebih dari berapa tadi? 108.000. Ini dia asetnya punya 400.000. Demikian juga dengan segmen B. Revenue-nya di atas 90.000 juga dia bisa dilaporkan 130.000 dia. Untuk profitnya juga bisa dilaporkan di atas 16.000. Nah, untuk C-nya, asetnya, segmen B itu tidak bisa dilaporkan. Kenapa? Karena dia kurang dari 108. Nah, dia punya 105 aja. Jadi dia kurang dari 108.000, maka dia tidak dapat dilaporkan. Untuk segmen C ini dia C 340 ya bisa dilaporkan revenue-nya untuk profitnya juga 50.000 bisa dilaporkan.
Kemudian eh, kemudian yang aset ya, aset yang C ini dia bisa dilaporkan ya di atas 180. Nah, untuk segmen D, revenue-nya dia oke bisa dilaporkan. Ternyata dia tidak bisa dilaporkan karena di bawah 90.000 tadi aturannya. Kita udah buat aturan. Kemudian profitnya untuk profit dia juga tidak bisa dilaporkan karena dia loss, malah loss. Harusnya kan eh, batasnya 16.000. Untuk segmen di yang aset dia juga tidak bisa dilaporkan karena dia 75.000. Itu telah kurang dari aset aset aturan aset ya makanya aturan asetnya kan 108.000 maka dia kurang dari eh, kurang dari 108.000 maka dia tidak bisa dilaporkan karena dia hanya 75.000 maka eh, A, B dan C ini bisa separately eh, reported ya, dilaporkan secara terpisah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban soal UAS ini. Eh, Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.